Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianggoro dari kelas MIPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Yang pertama yaitu definisi, ciri, dan teks dan jenis teks eksposisi. Yang kedua, identifikasi teks eksposisi. Yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi. Yang keempat, struktur dan kebahasan teks eksposisi. Yang kelima, penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Yang pertama, yang A, definisi teks eksposisi. B, ciri teks eksposisi. C, jenis teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Gori Greve, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif dan yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan satu pokok pikiran. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang A, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang B, gaya penulisan informatif. Yang C, teks menurut fakta. Dan yang terakhir, jenis teks eksposisi, yaitu eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi klarifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi identifikasi, dan eksposisi perbandingan atau penentangan. Yang kedua, identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang ditemukan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi. Yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi, yaitu melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan, pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penyelesaian. Yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks aslinya. Yang keempat, struktur dan kebahasan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dan kebahasan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang, itu semua dalam struktur. Lalu yang E, penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi, penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi yang pertama yaitu membentuk topik, yang kedua menentukan tujuan penulis, yang ketiga membuat kerangka teks, yang keempat menggunakan gagasan pokok dan gagasan penjelas, dan yang kelima penulisan teks eksposisi secara padu.